Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum subjektif dan hukum objektif beserta konsep-konsepnya. Baik, langsung aja kita masuk ke materi ya teman-teman. Aku mau tahu dong gimana tuh hukum objektif dan hukum subjektif. Oke, jadi yang pertama ada hukum objektif. Hukum objektif adalah seperangkat norma atau aturan yang berlaku umum dan mengikat semua orang dalam suatu masyarakat atau negara. Hukum ini bersifat impersonal dan tidak tergantung pada individu tertentu. Contohnya adalah undang-undang yang mengatur larangan pencurian atau pembunuhan. Hukum objektif bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu berdasarkan hukum objektif. Hukum ini bersifat personal dan berkaitan dengan kebebasan individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah hak atas kebebasan berpendapat atau hak atas kepemilikan properti. Hukum ini memungkinkan individu untuk menuntut atau mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Oke, berarti bisa dibilang hukum objektif itu aturan yang berlaku buat semua orang dalam lingkup luas. Nah, sedangkan hukum subjektif itu berarti hak pribadi yang dimiliki setiap orang berdasarkan aturannya tadi. Iya, betul. Nah, Oke, di sini aku mau tahu nih, apa itu penjelasan konsep-konsep hukum yang lebih rinci itu gimana sih, Wan? oke. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan hukum yang lebih rincinya. Yang pertama itu ada fungsi hukum tersebut. Nah, fungsi hukum itu menurut Amran Swadi dan Ahmad Ali, hukum berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih spesifik, fungsi hukum dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sebagai kontrol sosial atau a tool of social control, yaitu mengatur dan membatasi perilaku masyarakat agar tidak menyimpang melalui larangan, sanksi, dan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu sebagai perekayasa sosial atau a tool of engineering, yang mengubah masyarakat menuju arah yang lebih baik dan terencana dengan menciptakan perubahan sosial dan pembangunan yang teratur, teman-teman. Yang ketiga yaitu sebagai simbol yang menyederhanakan aturan hukum agar mudah dipahami dan dimaknai oleh masyarakat. Yang keempat, itu sebagai instrumen politik atau a political instrument, yaitu yang memperkokoh kekuasaan negara dan mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan politik secara prosedural atau yudiris. Yang kelima yaitu sebagai sarana pembaruan dan pembangunan, yaitu yang mendorong pembangunan masyarakat yang tertib, damai, dan teratur. Jadi yang kedua tuh ada lagi tujuan hukum. Tujuan hukum tuh berdasarkan teori Gustav Radbruch, tujuan hukum tuh ada 3 hal. Yang pertama itu kemanfaatan, yang kedua itu kepastian hukum, yang ketiga itu ada keadilan. Jadi teman-teman, hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial, perekayasa masyarakat, serta sarana pembangunan bangsa menuju kehidupan yang tertib dan sejahtera. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari saya yang tentang konsep-konsep konsep-konsep lebih rincinya hukum itu. Jadi bisa dilanjutkan nih. Pengen tahu juga tentang kita-kita nih ya, hak dan kewajiban hukum tersebut bagaimana sih? Jadi, hak itu ada dua, ada hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Hak mutlak merupakan hak yang diberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang. Yang kedua ada hak relatif. Setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu. Dengan kata lain, hak ini hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum tertentu. Nah, ada kewajibannya. Kewajibannya adalah pemenuhan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Jika tidak dilaksanakan, mendapatkan sanksi. Kewajiban tidak selalu perlu dikaitkan dengan hak, dapat juga kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab, karena tanggung jawab pula merupakan kerangka atau acuan untuk membahas kewajiban. Dengan demikian, pengertian tanggung jawab dan mengandung
juga pengertian kewajiban. Oke, berarti ada dua hak tadi ya. Yang pertama yaitu hak mutlak, yang kedua yaitu hak relatif. Hak mutlak tadi berarti hak yang penuh yang dan wajib dihormati oleh semua orang berarti. Betul. Oke, yang kedua tadi ada hak relatif tuh. Berarti itu hak yang cuma berlaku untuk orang atau pihak-pihak tertentu saja. Iya. Oke, berarti tadi jadi ada definisi kewajiban. Definisi kewajiban itu berarti tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kalau nggak dijalankan bisa kena sanksi berarti itu. Iya. Oke. Jadi di sini kita ini juga pengen tahu nih gimana sih macam-macam hak dan kewajiban tersebut itu bagaimana? Jadi, ada 3 macam hak subjektif yang sering dibahas. Yang pertama, ada hak keperdataan, yaitu berisi hak memperjanjikan dan hak mengklaim kewajiban pihak lain sesuai isi perjanjian. Yang kedua, ada hak dalam hukum pidana, yang berisi hak korban untuk perlindungan dan hak mendapatkan keadilan melalui proses peradilan. Yang ketiga, ada hak-hak pribadi dan kebebasan sipil yang diakui secara konstitusional, yang berisi hak atas perlindungan hukum, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak sebagai subjek hukum dalam perjanjian maupun hubungan hukum lainnya. Adapun sifat hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif bersifat umum dan abstrak dan mengikat semua orang di wilayah hukum yang sama, serta bersifat terstruktur dalam sistem hukum nasional. Hukum subjektif bersifat konkret bagi subjek hukum tertentu dan dapat diaktualisasikan melalui mekanisme hukum serta tergantung pada kedudukan hukum individu. Berarti hukum objektif itu sifatnya netral kan? Sedangkan hukum subjektif lebih pribadi dan bisa dipertanggungjawabkan oleh individu masing-masing berarti. Oke. Kita ini juga pengen tahu nih, apa itu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Oke, perbuatan melawan hukum atau PMH adalah tindakan yang melanggar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Perbedaan utama PMH dengan lainnya seperti prestasi adalah sumber kewajibannya. PMH timbul dari perbuatan merugikan tanpa adanya perjanjian sebelumnya, sedangkan prestasi berasal dari pelanggaran suatu perjanjian atau kontrak. Oke, jadi itu kawan-kawan, jadi hukum itu ada dibagi dua. Yang pertama yaitu hukum objektif yang ngatur semua orang secara umum. Yang kedua yaitu hukum subjektif yang nempel ke orang atau pihak tertentu, hak milik, hak pakai, dan lain-lain. Nah, dari situ tuh muncul konsep-konsep hukum, kayak subjek hukum, objek hukum, hak, dan kewajiban. Terus ada hak dan kewajiban hukum itu saling berhubungan, kawan-kawan. Kalau punya hak, berarti juga ada kewajiban buat menghormati hak orang lain. Hak sendiri ada macam-macamnya, kayak hak mutlak, berlaku ke semua orang, dan hak relatif, berlaku ke pihak tertentu saja. Kalau ada yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, itu masuk ke perbuatan melawan hukum atau PMH. Dan bisa kita tanggung jawab loh sesuai aturan yang berlaku. Intinya, hukum itu dibuat biar semuanya bisa hidup tertib, adil, dan saling menghormati. Baik, itu saja dari kami, kelompok 5. Dadah kawan-kawan. Meanwhile, Kan pelaksanaan. Ya Allah. Kenapa tetap mau pulang ya Allah? Nah, kalau di belakang.